Ya, sebelum break tadi kita sudah bahas seperti apa tren penjualan smartphone untuk tingkat global, di mana terjadi dongkel-mendongkel, di mana Huawei berhasil menjadi runner-up mengalahkan Apple, dan selanjutnya seperti apa untuk pangsa pasar di Indonesia. Kami sudah terhubung bersama dengan Market Analyst IDC Indonesia, Rizky Febrian. Halo Rizky. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Di kuartal ketiga tahun 2018 ini seperti apa pangsa pasar untuk top 5 vendor smartphone di Indonesia? Apakah juga terjadi perubahan? Untuk dari top 5 sendiri memang tidak ada perubahan, tetapi dari segi market share-nya sendiri memang terus meningkat untuk dari yang top 5 ini. Sementara di Indonesia sendiri top 5-nya itu adalah Samsung, lalu kedua itu masih di Xiaomi, ketiga adalah Oppo, lalu Vivo, dan yang kelima adalah vendor lokal yaitu Advan. Di mana dari kelima top 5 vendor ini sudah menguasai lebih dari 85% market di Indonesia gitu. Jadi kalau untuk Apple sendiri di Indonesia tidak terlalu banyak berbicara ya untuk smartphone? Apple sendiri di Indonesia masih main di niche market ya, di mana pasar mereka masih sangat terbatas di Indonesia karena mereka hanya ada di segmen premium seperti itu. Berarti apakah Anda melihat ini jika kita kaitkan juga dengan tren global, sepertinya kan vendor banyak yang berlomba-lomba bersaing di kelas premium. Padahal sementara apakah Anda melihat potensi mid-range sama low-end ini kurang digarap masih oleh vendor-vendor? Sedangkan di Indonesia sendiri memang market yang terbesar itu masih ada di low end dan mid range gitu. Jadi memang porsi pasar di segmen premium itu masih sangat kecil, masih di bawah 5%. Di mana yang terbesar tadi adalah mid range dan low end itu menguasai lebih dari 50% market di Indonesia. Apakah Anda melihat penjualan smartphone di Indonesia terimbas juga perlambatan ekonomi seperti yang terjadi di trennya di global maupun juga di China? Untuk di Indonesia sendiri dari sisi smartphone memang tidak terlalu terkena imbas dari sisi perlambatan ekonomi ya. Bahkan di Q3 2018 kemarin kita masih melihat adanya pertumbuhan yang cukup besar dari sisi pengapalan smartphone gitu. Kurang lebih itu ada sekitar lebih dari 10% pertumbuhannya di Q3 2018. Ini cukup mengembirakan ya bahwa Indonesia masih bisa tumbuh sementara tren global dan juga di China ini terkontraksi. Bisa diceritakan model-model apa yang populer untuk konsumen di Indonesia? Untuk tren di Indonesia sendiri masih didorong berbagai macam teknologi-teknologi baru, seperti misalnya yang belakangan ini ramai kan mengenai mobile gaming, di mana banyak vendor yang mulai meleverage sisi marketing mereka untuk menonjolkan sisi mobile gaming ini, seperti dengan spesifikasi yang tinggi, terus juga ada optimisasi software untuk mendukung gaming di dalamnya gitu. Selain itu banyak juga fitur lain seperti AI, terus kamera yang juga merupakan fitur-fitur baru yang banyak diminati oleh konsumen di Indonesia gitu. Jadi kalau untuk pangsa pasar Indonesia sendiri, fitur apa yang sebenarnya paling menjual? Kalau tadi Anda sudah sebutkan fitur-fitur kayak gaming bergeliat ya? Iya, memang gaming saat ini sedang naik daun. Di samping itu, yang terus-menerus menjadi kelebihan di market Indonesia adalah masyarakatnya sangat suka terhadap kamera yang lebih dari dua atau lebih dari dual kamera gitu. Berdasarkan survei IDC di tahun 2017 terakhir, memang konsumen Indonesia sangat menyukai ponsel dengan kamera yang jumlahnya lebih dari dua gitu. Makanya banyak vendor smartphone di tahun ini, tahun 2018 kemarin, mulai memperkenalkan smartphone dengan 3 buah kamera, bahkan sampai 4 buah kamera. Karena memang masyarakat Indonesia masih memandang itu merupakan sesuatu yang menarik gitu. Untuk menyaksikan video lengkapnya, silakan klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Alim Wiratmaja, CNBC Indonesia, Beyond Business.